warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Iman dipimpin doanya. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Nah, kita akan melakukan resensi terlebih dahulu. Mbak Laila, Birabu, Mbak Hima, Birabu, Mbak Salisa, Birabu, Mbak Malinda, Hadiroh. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu mukjizat? Belum tahu Bu. Setiap Nabi dan Rasul ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, mengapa Rasulullah mendapat keistimewaan dari Allah? Karena kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul itu disebut mukjizat. Dan setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugasnya menyebarkan ajaran Allah pasti mendapat tentangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Nah, mukjizat ini hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah benar seorang nabi. Nah, mukjizat datang atau muncul pada saat-saat yang sangat diperlukan. Ada contoh-contoh nyata mukjizat yang terjadi pada Nabi Ibrahim saat ia dibakar oleh Raja Namrud. Meskipun api tersebut bisa membakar dan menghanguskan apapun yang disentuh olehnya, Nabi Ibrahim itu tidak merasakan panasnya dan Allah menyelamatkannya. Ini adalah salah satu contoh mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi untuk melindungi mereka dari bahaya. Nah, ada juga mukjizat yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Yang merupakan bukti kerasulannya. Antara lain yang pertama yaitu memperbanyak makanannya sedikit sehingga makanan sedikit dapat mencukupi banyak orang. Yang kedua dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Itu juga sebagai tanda keajaiban. Yang ketiga yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan malam
yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Beliau ini diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad menghadap Allah dan menerima perintah sholat lima waktu dalam sehari. Peristiwa ini juga menjadi penguat iman bagi Nabi Muhammad dan kaum mukminin. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad bisa mengetahui hal-hal yang belum diketahui oleh manusia. Hal itu juga menunjukkan keistimewaannya sebagai Nabi. Yang keempat yaitu dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Dan yang kelima yaitu Al-Quran atau kitab suci Islam yang dianggap sebagai mukjizat yang paling besar. Allah telah berjanji untuk menjaganya agar tetap asli sepanjang masa. Dan Al-Quran ini juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang akan terjaga kemurniannya di hari kiamat. Dan banyak sekali tentang kisah orang-orang yang masuk Islam karena mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini juga dibaca dengan tulus dan sepenuh hati akan mendatangkan juga orang yang mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Merupakan Quran surat Al-Hijr ayat 9. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak dari materi yang telah Ibu sampaikan? Dan jika tidak ada, Ibu mempunyai games. Apa itu Bu? Nah, permainan ini disebut sebagai Mono SKI atau Monopoli SKI. Yang kalian pasti sudah pernah main Monopoli kan? Benar ya, ini hampir mirip ya, cuman di dalamnya ini ada materi dan pertanyaan-pertanyaan terkait materi mukjizat yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, cara mainnya yaitu 3 orang maju ke depan, terus nanti kalian melempar dadu. Nah, jika kalian berhenti di pertanyaan, berarti kalian menjawab pertanyaan. Dan apabila kalian berhenti di materi, berarti kalian nanti membacakan isi materi yang ada di dalamnya. Ya, Bu. Silakan anak-anak maju ke depan. Ya, Bu. Lempar dulu kok. Iya, lempar dulu ya. Silakan Mbak Salisa. 4. 1, 2, 3, 4. Dapat soal nih. Dapat soal. Baik, pertanyaannya apa saja mukjizat dari Nabi Muhammad SAW? Contohnya itu yaitu seperti perjalanan Isra Mi'raj, terus Nabi bisa membelah bulan. Ya, ya benar ya. Selanjutnya Mbak Laila, Pak. Biar Bu.
Enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Apa lagi Bu? Main lagi Bu? Iya, main lagi. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Siap. Bu, saya aman Bu. Lima. Satu. Aku dapatnya materi Bu. Beribu mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa membelah bulan, kemudian bisa kita Muhammad itu apa ya? Al-Quran. Terus apa lagi? Perjalanan Isra Mi'raj. Ya, benar ya. Kalian coba saja. Mbak Laila mau main lagi apa enggak? Udah buat. Makasih Bu. Kalian sudah paham kan tentang materi yang telah disampaikan? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira tidak ada. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa mukjizat ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabiannya. Nah, mukjizat ini muncul pada saat-saat yang sangat diperlukan, seperti untuk mengatasi rintangan dan cobaan dalam penyebaran ajaran Allah. Nah, setiap nabi itu termasuk Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat yang menegaskan kerasulannya. Contoh mukjizat Nabi Muhammad seperti yang telah tadi dijelaskan, yaitu kemampuan memperbanyak makanan, membelah bulan, perjalanan Isra Mi'raj, menyembuhkan penyakit, dan Al-Quran. Itu sebagai mukjizat paling besar yang akan terpelihara keasliannya selamanya. Nah, sebelum itu menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian buka buku halaman 20. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah ya, buat tugas di rumah. Tidak keluar minggu depan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita sudah terlebih dahulu ya, bagaimana dipimpin lagi doa. Mari duduk segera berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.